Silakan penasihat hukum untuk bertanya pada saksi. Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami singkat aja sementara di awal ini, Pak Toto ya. Tadi Pak Toto selalu mengacu kepada BAP tadi ya, sampaikan. Setelah kami baca BAP-nya Pak Toto dengan BAP-nya Pak Hamid, ini banyak sekali yang sama persis, bahkan titik komanya. Nah ini yang ingin kami tanyakan, nanti kami tunjukkan ke majelis hakim, Pak Toto silakan ke depan, supaya kita nanti bisa lanjutkan pertanyaannya. Ke depan Pak Toto. Ini apa? Hamid yang sudah diperiksa ya? Sebelum? Iya Pak. Yang mana mau dilihatkan? Keterangan nomor berapa di Hamid, keterangan nomor berapa di... Oke, itu aja. Oke. Ya. Sebentar. Diperlihatkan BAP yang saudara maksud atas nama Hamid itu yang mana? Biar saksi lihat dulu. Ya, diperlihatkan dulu ke saksi. Ya tunjukkan dulu ke yang kesamaannya. Ini giliran kita dulu tunjukkan dulu. Ya, saksi yang diperlihatkan ke saksi. Nah, perlihatkan yang mana? Biar kami dulu yang bertanya Yang Mulia, ini kan giliran kami. Iya, maksudnya diperhatikan Pak Saksi, yang mana BAP Hamid yang menurut PH itu sama, ditunjukkan situ. Jaksa nanti dulu nanyanya. Baca dulu, lihat dulu. Hah? Bisa lihatkan yang mana samanya? Bisa lihat, perlihatkan dulu saksi. Pan tidak sama. Oke, yang penting paling tidak sudah diperlihatkan ya. Oke, sudah cukup. Lanjut. Oke. Ya. Oke, udah lihat saksi ya. Silakan biar ditanyakan lanjut. Ya. Itu kan saksi, jadi iya, makanya selalu dalam persidangan ini kami selalu mengulang-ulang bahwa keterangan yang disah itu adalah keterangan di persidangan. Karena peristiwa seperti ini banyak yang terjadi. Ya. Nah pertanyaan kami, bagaimana pola saksi menjawab pertanyaan penyidik pada waktu itu? Apakah saksi menjawab lalu diketikkan atau sudah disodorkan saksi tanda tangan? Pak Raf. Saya menjawab lalu diketik oleh penyidik. Ya, lalu bagaimana? Kenapa bisa sampai persis sama? Saya tidak tahu Yang Mulia. Pak, saya tidak tahu. Saksi baca lagi kesaksian saksi? Saya baca lagi. Baca lagi? Iya. Karena saksi ini diperiksanya belakangan, Hamid lebih duluan. Dan persis titik koma, susunan kalimatnya sama persis. Iya. Gitu. Saya tidak tahu keterangannya Pak Hamid. Tetapi setelah saya baca yang dituliskan jaksa itu adalah intisari keterangan saya. Ya artinya Bapak mengatakan persis seperti itu atau tidak pada waktu itu? Persis kalimat Bapak bukan? ABC-nya, kalimatnya begini, atau cuma sudah disodorkan Bapak tanda tangan? Intisarinya Pak. Bapak intisarinya, lalu disodorkan Bapak tanda tangan?
Karena dalam wawancara itu banyak sekali pembicaraan, lalu itulah intisarinya Iya. yang saya setujui. Ya itulah menjadi yang masalah. Nanti saudara Cepi juga kita akan tunjukkan ya. Nanti sebelum itu saya akan masuk kepada materi, saya akan melanjutkan. Silakan. Izin yang mulia, saya hanya mengingatkan pasal 1 angka 47 saksi itu apa pengertiannya. Iya, sudah. Kalau nanti, fakta yang sama ya ya, nanti masing-masing isinya simpulkan. sama intinya. Silakan kesempatan penasihat Sama hukum. boleh yang mulia, tapi Ya. tidak mungkin kalimatnya sama Ya. persis. Kami sudah persilakan untuk pertanyaan Inilah penasihat yang hukum. kita permasalahkan. Saya kira cukup. Selalu keterangan saksi itu berdasarkan PAP. Ini yang jadi Saya masalah. kira itu sudah disetujui Bentar. oleh saksi yang mulia. Bisa tertib Selalu tidak? berdasarkan BAP. Bisa tertib ini? Ya itu masalahnya, saya ngomong dijawab. Ya, saya Kita tanya. ngomong gantian dong. Bisa tertib tidak? Saya bisa dari awal saya tertib yang mulia. Iya, makanya saya kalau mau tertib, yang saya persilakan untuk berbicara. Kan seperti itu. Ya. Ya saya tanya mau tertib. Kalau mau tidak tertib ya kita tunda perkara ini. Oke. Terserah. Ya. Bisa lebih tertib kan? Saya tertib dari awal. Oke, bisa tertib. Bisa ya. Saya tegaskan yang berbicara izin dulu kepada ketua majelis, kami persilakan baru berbicara. Ya. Saya kira kan sederhana saja. Iya, Oke. Silakan penasihat hukum. Langsung pertanyaan. silakan. Baik, sidang dilanjutkan. Tadi PH ya? Oke, silakan. Baik, terima kasih majelis. Izin melanjutkan. Saudara saksi, saya tidak akan spesifik, tapi saya akan sesuai jalur time frame aja Pak. Kita cooling down dulu ya, biar tenang. Baik, saudara saksi untuk Pak Toto dan Pak Cepi. Tadi Bapak berdua menyatakan bahwa hadir di Zoom meeting tanggal 17 April 2020. Saat itu dalam rangka apa Pak? Dalam rangka pembuatan untuk perencanaan anggaran kah? Atau dalam rangka melaksanakan pengadaan yang tahun anggarannya disahkan di 2020, dibuat di 2019? Silakan, salah satu aja. Maaf, saya 17 April tidak hadir, Pak. 17 April Bapak tidak hadir? Tidak hadir. Oh, 22 yang hadir itu. 17 April Bapak tidak hadir? Tidak hadir. Kalau gitu saya ke Pak Toto, izin Pak Toto. Kalau gitu BAP Bapak nomor 12, Ya. ini Bapak bilang, izin Pak, ini makanya ini pentingnya Pak kita bedah Pak ya. Aduh, saya jadi bingung nih. Karena di BAP Bapak di 5, 4, 3 ya. BAP Bapak yang Pak Toto ya. BAP Bapak di 30 bulan 6 2025. Di halaman 8 nomor 12 ya, BAP Bapak 30 bulan 6 2005 di halaman 8 nomor 12. Betul. Tadi kan ditanya sama rekan saya nih, Ya. Bapak ini memang Bapak jawab atau sudah di copy paste? Bapak bilang Bapak jawab. Nah ini Bapak bilang bahwa saya sendiri. Saya bacakan ya Pak. Jawabannya saja, kalau memang jawaban Bapak. Rapat pertama 17 April dipimpin oleh Saudari Fiona yang diikuti oleh Toto, Kalitbang dan Gurung saya sendiri. Ini kalimatnya Bapak mendeklar di BAP ini bahwa saya hadir sendiri Pak. Tapi Bapak bilang Bapak tidak hadir. Yang benar yang mana Pak? Ya. Waktu penyidikan awal, saya lupa itu Pak. Lalu kemudian saya lihat kalender saya, itu ternyata saya tidak hadir dan itu saya koreksi di BAP berikutnya. Ya betul, di BAP berikutnya di Bapak ratifikasi ya. Ya. Bapak diwakili oleh Giri. Diwakili oleh Giri. Betul. Betul. Artinya Bapak tidak hadir dong Pak ya di sini ya. Yang 17 tidak hadir. Nah, Betul. karena itu Pak, maka kita tanya. Karena Bapak bilang, kalimat Bapak jelas, saya hadir. Tapi tidak berarti Pak ya. Tidak. Nah, pertanyaan saya, BAP Bapak 12 mengatakan, dengan pembahasan sebagai berikut. Sesi pertama, Bapak jelaskan, sesi kedua Bapak jelaskan. Yang sama dengan Hamid. Pertanyaan saya, ini Bapak tahu ini, kan Bapak tidak hadir nih. Bapak tahu ini dari mana? Yang itu yang 22 April bukan 17 April Pak. Kita belum kemana-mana dulu Pak. Oke. Kita baru 17 April dulu. Kalau Bapak tidak hadir, Itu saya dilapori Pak Giri Pak.
Dilapori Pak Giri. Dilapori Pak Giri. Pak Hamid sama begini, Bapak pernah ngobrol sama Pak Hamid tidak? Kok Saya jawabannya sama? Tidak, saya tidak ngobrol Tidak, dengan ya, Pak Hamid Pak. mengenai ini. Itu dia, makanya tadi ditanya oleh rekan saya, Bapak cara menjawab ini bagaimana? Apakah Bapak cerita penyidik buatkan atau bagaimana? Karena Bapak bilang hadir, Bapak ralat direvisi tapi Bapak bisa menjelaskan. Dilapori saja gitu Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjut. Nah, untuk yang hadir tanggal 17 siapa ini Bapak atau mereka yang hadir dari mana Pak? Tanggal 17 April yang hadir ada 17 orang. Bapak atau yang hadir di siapa dari mana? Dari tayangan video Pak. Tayangan video. Saya masuk Kemudian. Pak. Ketika proses penyidikan Bapak di BAP, itu Bapak diperdengarkan video baru Bapak sampaikan ini atau Bapak memang dapat laporan dari Giri? Waktu selesai rapat di tanggal 17 ini, Pak Giri yang mewakili saya itu melaporkan agendanya seperti tertulis ini. Lalu di waktu penyidikan. Sebentar. Pelan-pelan Pak. Waktu setelah tanggal 17 April, Bapak dilaporkan oleh Pak Giri. Waktu itu Pak Giri memperlihatkan rekaman meetingnya enggak Pak? Tidak. 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 Baik, terima kasih. Tidak ya Pak? Tidak. Baik. Sampai sebelum penyidikan, apakah Pak Giri pernah memperlihatkan rekaman sidang ke Bapak? Tidak. Rekaman berita acara ini? Tidak. Tidak pernah. Yakin tidak pernah Pak? Baik, itu saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Saya belum bisa masuk ke materi nih Pak. Saya ngecek absen baru, baik sebentar. Apakah Bapak pernah menyatakan Bapak menyerahkan rekaman meeting kepada penyidik? Iya, saya menyerahkan rekaman meeting Oke, sebentar. yang Pernah ya Pak? pernah Pak. Baik. Bapak menyatakan bahwa saya menyerahkan rekaman kepada penyidik. Ada Bapak ngomong gitu di BAP Bapak? Betul. Betul. Bapak dapat dari mana? Waktu itu saya mendapatkan dari Ibu Katarina Girsang. Ibu Katarina, bukan dari Pak Giri. Bukan. Nah, pertanyaan saya Bapak, di rapat 17 April ini saya tidak menemukan ada Bu Katarina di situ Pak. Jadi video-video tersebut sudah dikompil jadi satu, gitu ya, jadi satu. Kemudian sebelum penyidikan saya ketemu Ibu Katarina untuk untuk meminta konsultasi lah kira-kira. Karena waktu itu sudah lama, maka saya kira-kira apa yang perlu saya persiapkan, gitu ya. Ibu Katarina entah dari mana mendapatkannya, diberikan video itu diantaranya yang sebagian tidak saya hadiri. Sebentar, jadi Bapak dapat dari Ibu Katarina. Tapi ketika Bapak menjawab pertanyaan ini, mohon maaf, ketika Bapak menjawab pertanyaan di BAP ini, Bapak baca tidak bahwa Ibu Katarina tidak ada di sini Pak? Saya tidak. Karena begini alat bukti sudah dapat secara sah dan patut Pak. Termasuk rekaman tadi yang dibicarakan oleh Pak Cepi. Saya mau cari tahu dari siapa rekaman itu. Karena yang Bapak yang menyerahkan. Iya. Bapak dapat Ibu Katarina berarti ya. Ibu Katarina itu siapa Bapak? Waktu itu Inspektur Jenderal di Kemdikbud, Pak. Inspektur Jenderal. Apakah orang kementerian? Orang kementerian, tapi setahu saya beliau itu adalah jaksa. Jaksa. Ya. Jaksa di mana Pak? Bapak kenal Bu Katarina? Saya kenal Bu Katarina. Kenal. Jaksa di mana Pak? Jaksa banyak Pak. Saya kurang tahu jaksa di mana. Kurang, gitu tapi ya. jaksa ya Pak? Iya. Baik. Apakah ketika Bu Katarina menyampaikan rekaman itu, Bapak menanyakan tidak dapat dari mana Ibu? Saya tidak dapat, tetapi beliau pernah, seingat saya menyampaikan bahwa itu dari stafnya gitu. Dari stafnya. Iya. Yang dekat Pak mic-nya Pak. Ya, Dari stafnya. Dari stafnya. Stafnya itu apakah orang kementerian? Beliau tidak mengatakan, Pak. Tidak mengatakan. Baik, nanti kita tanya ke Bu Katarina ya Pak. Baik, saya lanjut. Sekarang, karena Bapak tidak hadir, saya tanya ke Pak Cepi sekarang. Pak Cepi, di rapat 17 April itu, apakah Bapak hadir? Hadir.
Hadir, baik. Kembali pertanyaan saya, ketika Bapak membaca BAP Bapak yang di nomor 13 halaman 7, Bapak hadir. Tapi saya tidak ada lihat nama Bapak nih Pak, di 17 orang ini. Karena nama yang disantumkan di 17 orang yang hadir, itu titik urutannya sama, semua sama, tapi Bapak saya nggak nemukan nih Pak. Bapak waktu itu hadir, waktu 17 April 2020 itu apakah sudah COVID Pak? Sudah. Sudah. Berarti di rumah masing-masing pastinya Pak ya? Betul. Nah, waktu Bapak di BAP, kenapa Bapak tidak bilang bahwa saya sendiri hadir di sini? Waktu di BAP, nomor 13, Bapak baca nomor 13. Bulan 6 2025, Ya. halaman 7, BAP nomor 13. Ya. Mohon maaf Pak ya, saya klarifikasi dulu. Karena kalau Bapak bilang hadir, ketika Bapak di BAP, Bapak akan ditanya nih, apa tujuan dari diadakannya bla bla bla. Jawaban Bapak, dalam rapat yang diundang oleh terus selanjutnya, tanggal 17 April, yang judul undangannya adalah ini, yang pesertanya berjumlah 18 orang. Ya. Di antaranya 1-17. Ya. Tapi Bapak tidak pernah mendeklar di jawaban Bapak bahwa termasuk saya. Contoh nih, di Pak Toto dia bilang, Toto Khalid Bang, saya sendiri. Di Hamid pun sama, Hamid saya sendiri. Nah di sini Bapak nggak ada. Pertanyaan saya, ini Bapak jawaban Bapak itu Bapak cerita copy paste dari orang lain atau bagaimana? Saya ini jawaban dari saya. Hmm? Jawaban dari saya. Nah, di mana nama Bapak dari yang hadir 17 ini? Ya, izin. Ini kan yang berjumlah 18 orang, terus 17 itu 18-nya saya gitu. Kan bahwa dalam rapat yang diundang oleh Saudari Fiona, tanggal 17 April 2020, yang judul undangannya kemudian TK untuk asesmen yang pesertanya berjumlah 18 orang. Di antaranya, ini ada 17 orang kan Pak yang di daftarnya. Betul. Tapi Bapak tidak mencantumkan nama Bapak di sini. Karena yang lain, Pak Hamid, disebutkan namanya, dalam kurung saya sendiri, dia bilang. Di HP-nya Pak Toto, dalam kurung saya sendiri. Maka saya tanya Bapak hadir, kalau hadir kenapa tidak ada? Karena di BAP-nya Pak Toto, ya, Pak Hamid, termasuk Pak Hamim juga nggak ada Pak nama Bapak dicantumkan di sini. Saya hadir Pak. Hadir. Hadir. Dan saya sendiri yang merekam video ini. Ah itu dia, Bapak yang merekam kan ya berarti ya. Betul. Baik, apakah Bapak pernah memberikan rekaman Bapak kepada orang lain? Waktu itu ke inspektorat. Ke inspektorat siapa? Saudara Adam. Saudara? Adam. Adam. Saudara Adam itu orang kementerian? Baik, dia setelah itu dikemanakan oleh Saudara Adam? Dikemanakan oleh Saudara Adam cerita Saya nggak? tidak tahu ya. Baik kalau gitu. Saya lanjut ya Pak, kalau gitu. Baik. Ini karena Pak Toto tidak hadir, saya lanjut. 17 April itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk pelaksanaan pengadaankah atau dalam rangka untuk penganggaran? 17 April yang pada awalnya itu kami diminta untuk memaparkan program TIK tahun 2020. Baik, setelah ada APBN berarti ya? Setelah ada APBN. Baik, terima kasih. Lanjut, saat itu apakah di Bu Fiona ada mengatakan bahwa akan ada istilah one single platform tidak saat itu, Bu Fiona? Ya, betul. Betul, ada ya? Kalau nggak salah ada. Baik, ada penyampaian gitu ya Pak? Baik, lanjut. Kemudian setelah 17 April, ada rapat lagi 22 April, Bapak tahu tidak? 22 April, saya lupa. Kalau tidak hadir nggak apa-apa Pak. Ini kan sequelnya. Saya lupa, saya hadir atau tidak ya? 22. Tidak lupa ya Pak? Saya lupa. Apa-apa. Tidak. Bapak tidak hadir saat itu Pak. Baik, Zoom meeting 27 April. 7 April?
Bapak hadir. Baik. Hadir. Saat itu masih COVID. Baik. Saat itu Zoom meeting itu dilakukan setelah ada SK penetapan tim teknis atau sebelum? 27 April, mohon maaf. Saya lihat kontennya dulu, Pak. Atau begini Pak, saya dua pertanyaannya. Ketika Bapak Zoom meeting 27 April, apakah Bapak tahu sudah ada SK penetapan tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran TIK di SD dan SMP tahun anggaran 2020? Ya. Nah, waktu Bapak hadir di Zoom meeting itu, apakah sudah tahu ada SK itu? Izin, waktu itu penyusunan timnya saya tahu. Nah, penyusunan timnya Bapak tahu. Nah, Zoom meeting 27 April itu dalam rangka apa Pak meetingnya? 27 April ini berkoordinasi antar tim tenis. Antar tim teknis. Betul. Nah, saya melanjut nih Pak, biar tidak bias. Posisi Bapak di pengadaan tahun 2020 ya, itu Bapak sebagai PPK atau sebagai tim teknis? Tim tenis, Tim teknis. Jadi Bapak bukan PPK ya Pak? bukan. Bukan ya? Artinya bukan Bapak yang ngeklik juga kan? Bukan, saya bukan PPK-nya. Baik, berarti bukan Bapak PPK-nya. Bapak hanya tim teknis seperti ya Pak? Tim tenis. Baik. Kemudian setelah 27 April, ada lagi Zoom meeting 28 April. Itu agendanya apa Pak? Sama, koordinasi tim tenis. 3 hari. Koordinasi tim teknis. Setelah itu ada 29 April, ada lagi Pak? Ya, 3 hari. Dihadiri oleh tim teknis? Betul. Baik. Nah, 30 April ada lagi tidak Pak? Yang dihadiri oleh Pustekom dan Inspektorat. 30. Ada, Pak. Ada, baik. 27 April, 27 April, 28 April, 29 April, 30 April, itu dalam rangka apa Pak? Rangkaian meeting itu. Baik. 27, 28, 29. Saya waktu itu sebagai anggota tim tenis khusus dari Direktorat SMP. Karena kami kan ada Direktorat SMP dan Direktorat SD. Masing-masing direktorat ada tim teknisnya masing-masing. Saya Direktorat SMP mengkoordinasikan tim tenis yang ada di Direktorat SMP untuk menyusun kajian awal sebetulnya. Baik, terima kasih. Kajian awal. Berarti dalam rangka menyusun kajian ya Pak ya? Kajian awal. Baik. Kemudian apakah saat itu yang waktu Bapak awal dari 27 sampai 30 saat itu tim teknisnya sudah ditetapkan. Apakah ada penambahan Pak? Tim tenis waktu itu melibatkan Direktorat SD, Direktorat SMP, Ya. Inspektorat, kemudian dari Pustekom, kemudian Biro Umum PBJ kalau tidak salah. Betul. Nah, kemudian apakah ada penambahan anggota tim teknis Pak? Sampai dan saat Pada itu tanggal 30 April 2020? setahu saya tidak ada. Tidak ada. Karena ini 30 April 2020 itu Pak Sutanto sudah diperiksa. Beliau menyatakan menerbitkan SK 4317 tentang penetapan tim teknis. Dia menambahkan 2 orang, Ibrahim dan Stefani Nadia Purnama. Jadi Pak Ibrahim itu tim teknis yang juga satu bagian dengan Bapak. Bapak tahu tidak hal ini? Tanggal 30 saya tidak tahu. Tidak tahu. Diinformasikan tidak oleh Pak Sutanto bahwa ada penambahan anggota tim teknis? Kalau tanggal 30 April saya tidak. Tidak tahu. Karena kan kita bertanya-tanya nih, seolah-olah ada tim shadow-nya, ada tim resmi, tim teknis. Ini Pak Tanto menjelaskan tidak ada Pak. Bapak dan Pak Ibrahim itu satu tim teknis dengan 2 SK yang berbeda. Lanjut ya Pak. Baik. Nah, tadi Bapak bilang ada survei ya Pak? Di tanggal 2 sampai tanggal 5, betul ya Pak? Betul. Betul. Hasilnya disampaikan kepada PPK? Kepada Ketua tim. Baik. Ketua timnya waktu itu siapa ya Bapak? bulan Mei masih Pak Hamim dan Bu Popi. Pak Hamim dan Bu Popi. Baik. Nah, saya lanjut ya Pak. Kemudian, saya masih pertemuan nih Pak. Tanggal 6 Mei, Bapak hadir yang kedua. Hadir. Hadir yang kedua, baik. Setelah tanggal 6 Mei, ada lagi tidak Pak pertemuan? Selanjutnya tanggal
Tanggal 25 Mei, Bapak pernah ikut tidak di rapat tanggal 25 Mei? Kalau gitu 24 Mei. 24 Mei saya ikut. sorry Pak, 27 27. Seingat saya ikut. ikut ya, baik. Saya kembali ke tanggal 6. Di tanggal 6 sesi kedua, apakah ada paparan diberikan oleh Pak Ibrahim? Pak Toto hadir juga? Hadir. Nah, buat Bapak berdua. Ketika di tanggal 26 Mei sesi kedua, apakah Pak Ibrahim menyampaikan paparan mengenai hal-hal yang sudah disetujui oleh Mas Menteri? Seingat saya paparan tetapi tidak sistematis. Jadi lompat-lompat gitu Pak. Seingat saya seperti itu. Baik, Pak Toto, ini di BAP Bapak itu di Baik. Bapak hadir di 6 Mei. Saat itu apakah Pak Ibrahim ada memberikan paparan yang isinya ada rekomendasi untuk pengadaan TIK 2020? Seingat saya ada paparan tentang tabel harga kalau tidak salah itu. Kemudian ada juga slide tentang dua hasil cek ke pasar Windows dan Chromebook gitu. Saya singkat dia Pak, ini ada di BAP Bapak, mohon izin saya buka dulu sebentar. Baik, di BAP Bapak ini di BAP halaman tanggal 26 bulan 9 2025. Bapak pegangan ya. Baik, BAP lanjutan tanggal 26 bulan 9 2025 di halaman 4. Ya. Maaf, salah, halaman 6. Angka 11. 6 angka 11. Ya. Ya. Ditunjukkan kepada saudara slide ke-11 dengan nama file 200506 materi paparan mengenai pengadaan TIK sebagai berikut. Gambarnya rekomendasi penyediaan dalam kurung 1.3. Tolong bantu ditampilkan teman-teman hasil paparan IBAM yang juga dipaparkan di 6 Mei sesi 1 dan sesi 2. Ya. Apakah bentuknya seperti ini Pak? Rekomendasi kombinasi Chromebook dan Windows. Sampelnya Windows laptop 1 per sekolah, Chromebook laptop 15 per sekolah. Ini Pak, sama nggak dengan ini? Itu ditayangkan Pak. Ditayangkan oleh Ibrahim. Ya, ditayangkan. Baik. Pak Cepi, melihat ini nggak saat paparan? Melihat. Nah, ada tidak penyampaian bahwa inilah yang dipaparkan kepada Mas Menteri di pertemuan 6 Mei sebelumnya? Itu memang dipaparkan Pak. Dipaparkan. Ya, paginya. Baik. Ini yang paparkan. Ya. Nah, ini perintahnya Pak. Seingat saya dipaparkan Ya, Pak. betul. Tapi saya tidak melihat videonya lagi, memang tidak ada rekaman. Karena di BAP Bapak sebut, di Pak Cepi nggak ada itu, makanya saya tanya. Baik, Bapak tahu tidak bahwa inilah rekomendasi yang dikatakan oleh Mas Menteri, silakan go ahead. Tahu tidak? Saya ingat saya Pak Menteri menyampaikan go ahead with Chromebook itu karena yang utama di dalam pembicaraan itu adalah untuk AKM Pak ketika itu. Baik, pertanyaan saya, Bapak hadir di yang meeting pertama kan? Pertama Ini dipaparkan juga tidak? gimana Pak? Ini dipaparkan juga tidak oleh IBAM saat itu? Seingat saya dipaparkan, tapi saya lupa ingat Pak. Baik,
Bapak. 6 Mei tahap pertama yang dipaparkan, yang 6 Mei kedua dipaparkan juga oleh Ibam. Seingat saya ya. Dua-duanya ya dipaparkan. Baik, saya lanjut ya Pak. Baik, 27 Mei, Bapak berdua hadir? Saya tidak hadir, Pak. Oh Bapak tidak hadir, Tidak Pak hadir. Cepi hadir. Baik Pak Cepi, saat itu di 27 Mei, dalam rangka apa rapat itu? Tolong notelen rapatnya siapkan sekalian. Baik, dalam rangka memaparkan pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran. Ini bukan, Notular rapatnya ya, betul. betul. Bapak hadir situ ya. Hadir. Baik, Bapak ingat tidak Bu Popi pernah memberikan usulan? Saya lupa. Boleh dilihat ke angka 15 Pak. Diperbesar aja. Di sini tercantum kalimatnya begitu Pak. Saya usul dan seterusnya. Perlu saya bacakan nggak Pak? Karena Sudah itu aja. saya usul demi kepraktisan lelang sebaiknya 15 laptop itu sama persis. Sama persis semua. Bila dibuat 14 Chromebook dan 1 Windows, ini malah akan menjadi temuan pemeriksaan. Pak Cepi tahu tidak ada usulan ini? Saya lupa. Kalau lihat dari, saya lupa itu. Jangan lupa Pak, yang lain Bapak ingat. Paparannya 6 Mei, 1 Windows, 14 Chromebook. 6 Mei tahap kedua, dipaparkan juga sama. Di sini Bu Popi usulkan all Chromebook. Izin. Bapak ingat nggak? Ingat, tapi saya ingat lagi yang di atasnya Pak, yang Pak Hamid sampaikan. Betul. Itu ada juga sampai. Saya pernyataan tanya sama. yang ini Pak. Kalau yang Pak Hamid saya nggak tanya. Bapak ingat yang Pak Hamid, yang ini saya tanya. Bu Popi usul. Oke. Jadi usulan Mas Menteri itu nggak semua takut Pak, dirubah di sini. Pertanyaan selanjutnya, setelah pertemuan ini, ada lagi tidak Pak pertemuan lanjutan? Ini kan baru usulan, Bu Popi. 1 Windows, di 6 Mei 1 Windows, 15 Chromebook. Tahap yang 6 Mei kedua, meeting kedua, 1 Windows, 15 Chromebook. Di sini Bu Popi usul semua Chromebook. Kemudian loncat ke ujung semua Chromebook. Nah ini kan masuk usulan. Bapak kan tim teknisnya. Ada tidak rapat lain? Itu yang memutuskan kita go with all Chromebook. Karena beda instruksinya Pak sama Mas Menteri beda sekali. Pak Cepi ingat nggak ada pertemuan lain? Ini Pak, misterinya. Tapi semua dibuang ke 6 Mei, soalnya itu diputuskan Mas Menteri. Bapak ingat-ingat Pak, ini nasib klien saya, klien kami, yang ibu bapaknya di belakang situ Pak. Kalau kita punya anak, kita pasti sedih Pak ngeliat anak kita begini Pak. Ingat nggak Pak ada pertemuan lain lagi? Tidak tahu ya Pak. Itu misalnya Pak. Baik, saya lanjut ke Pak Indra sekarang. Pak Indra, Bapak itu PT Bhinneka. Betul Pak. Pertama kali ikut daftar e-katalog kapan Pak? 2015-2016. 2015 sudah daftar. Iya. Nah Pak, cara daftar e-katalog itu daftar untuk produk tertentu atau daftar untuk semua produk? Tergantung, seingat saya ya, itu tergantung dengan yang kita bisa tawarkan Pak. Kita khusus di bidang IT, berarti IT saja seperti itu. Nah, maksud saya ketika Bapak daftar karena sudah tahu akan ada pengadaan atau daftar saja e-katalog itu di 2015? Enggak, itu kan memang dari LKPP ada rencana untuk pengadaan via e-katalog. Jadi kita daftar ke sana. seperti itu. Daftar, Betul. baik. Nah, waktu 2015 itu Bapak daftar sudah masuk produk apa aja? Komputer aja Pak, Komputer, IT, betul. IT. Betul. Yang Bapak daftar produknya, OS-nya apa aja Pak? Apa saja? Apa saja? Semua ada. Windows ada? Harusnya ada semua. Ada semua. Iya, Ya, harusnya betul. Pak. Di AKPP-nya Pak yang saya tanya. 2015 itu. Ada? Ada, Ada. Apple Mac OS ada? harusnya ada. Harusnya. Linux ada? Kurang tahu Pak. Kurang tahu, baik. Iya. Baik. Apakah Bhinneka pernah pernah diklik istilahnya untuk pengadaan laptop di tahun 2018?
2018 saya lupa ingat. Ada sih Pak, Jangan kuburan band Iya, Pak, pastikan. ada. Kalau lupa-lupa ingat kuburan band Pak. Ya, Saya tanya pasti Pak. ada sih Pak ya sepertinya ya. Ada. Karena saya lupa ingat betul. Untuk Chromebook kah? Tidak. Tidak, untuk yang lain. Betul. Baik. Nah, Pak, ketika Bapak daftar ke LKPP, Bapak memasukkan jenis barang dan harga, itu Bapak masukannya menggunakan harga dari siapa? Harga dari prinsipal Pak. Prinsipal. Betul. Jangan sebut prinsipal Pak. Siapa Pak? Harga pabrikan. Pemegang merek Pak. Pemegang merek. Betul. Pemegang merek ya Pak. Jadi Betul. kalau Bapak masukin pengadaan Acer, itu Bapak tanya ke Acer harganya berapa gitu. Umumnya seperti itu. Umumnya seperti itu ya Pak. Baik, saya lanjut. Pak Cepi pernah jadi PPK tidak di 2019? Pernah, untuk pengadaan apa Pak? Pengadaan lab komputer. Lab komputer. Betul. Waktu itu pakai e-katalog juga? E-katalog. Baik, yang Bapak klik ke siapa Pak? Bineka bukan? 2019 campuran. Campuran, ada Iya. binekanya? Binekanya ada. Ada. Saat itu sudah kenal dengan Pak Indra atau belum? Itu sudah. 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 Jadi Bapak emang udah kenal lama 2019 ya Pak? Sudah. Baik, saya lanjut. Pak, nilai yang Bapak masukkan di katalog, itu harga yang Bapak dapat as is dari prinsipal tadi Bapak bilang, atau sudah ada biaya-biaya lain Pak? Maksudnya seperti apa Pak? Harga yang Bapak cantumkan di e-katalog, kan ada jenis barang dan ada harga. Harga itu harga yang as is dari penyedia, dari prinsipal tadi, atau ada biaya lain-lain? Biaya itu pasti ada komponen keuntungan. Margin pasti sebagai penyedia. Kemudian ada pajak-pajak Pak, itu saya. Ya, itu yang saya tanya Pak. Karena kan begini, karena kan di dakwaan, jaksa mendakwa harga e-katalog ini kemahalan karena harga yang dibeli di e-katalog lebih mahal dari harga yang dibandingkan dengan harga retail. Jadi e-katalog itu kemahalan. Jadi harga yang dibeli dalam pekan 2020 itu kemahalan karena pembandingnya dengan harga retail. Pertanyaan saya, harga yang Bapak masukkan di katalog itu harga dari retail atau harganya sudah ada penambahan-penambahan tertentu? Kewajiban untuk penjualan ke pemerintah itu harus dengan pajak Pak. Nah, itu dia Pak. Jadi untuk masukin harga di e-katalog, berarti diatur oleh LKPP harus apa saja nilainya. Iya, sehingga saya semua pembelanjaan pemerintah itu wajib dengan pajak. Baik, kewajiban menambah apa Pak? Harga retail ditambah dengan apa? Keuntungan penyedia. Keuntungan apalagi? Apalagi ya? Pajak-pajak? Pajak-pajak yaitu PPN PPH. PPNBK sudah harus masuk di situ ya? Betul. Baik, nah sepengalaman Bapak, harga di e-katalog untuk semua produk akan sama dengan harga di retail atau pasti lebih mahal? Saya tidak tahu Pak untuk itu. Tidak tahu, Tidak menentukan kalau dari saya. tidak. Baik, saya lanjut Pak. Nah, ketika sudah ada di e-katalog, kemudian saat proses klik itu, apakah Bapak ada pertemuan sebelumnya atau mengalir begitu saja? Saya lupa pertemuan sebelumnya, tapi Enggak, saya tanya di yang lain Pak. apa tuh? Kebiasaannya bagaimana kok e-katalog itu? E-katalog itu prosesnya memang klik di e-katalog itu sendiri Pak. Klik di e-katalog. Nah, Betul. saat klik itu sudah ada kan harganya berarti? Betul. Betul. Barangnya sudah ada di situ. Kuantitinya. Kuantiti tidak disebutkan, Tidak itu berdasarkan disebutkan. dimasukkan oleh pemesan. Baik. Berarti yang Bapak satukan e-katalog itu hanya nama barang dan harganya saja. Betul. Betul. Kuantitinya nggak ada ya Pak ya? Kalau yang kita tayangkan, betul harga barang sama nilainya. Tidak ada- Barang dan nilai. Barang dan nilai, tidak ada kuantiti kan? Betul. Baik. Saya ke Pak Cepi. Pak Cepi, izin waktu Bapak PPK. Siap. Kalau Bapak sebagai PPK mau pengadaan e-katalog itu prosesnya gimana Pak? Apakah Bapak harus tahu barang itu lengkap atau tidak atau bagaimana? Baik. Sebagai PPK kami melakukan survei di e-katalog. Misalkan untuk lab komputer kita perlu ada anggaplah 5 barang misalnya. Kami memilih barang-barang yang kami perlukan, di e-katalog kita survei, kita download, kemudian kita masukkan ke dalam spreadsheet untuk kita nilai. Itu yang tadi saya sampaikan merit point. Jadi setiap kali ada pengadaan ada merit point-nya. Baik, ketika proses pengadaan di 2020, apakah itu dilakukan? Dilakukan. Baik, tadi menarik sekali nih, rekan jaksa bilang bahwa berarti
Bapak tidak cek barangnya, berarti seharusnya pengadaan ini tidak belum apa istilahnya belum Belum siap. belum siap. Pertanyaan saya apakah seperti itu? Pengadaan ini memang tahun 2020. Bukan pengadaan ini Pak, Pengadaan tahun di 2020. katalog yang umumnya. Oh, oke. Kan tidak ada kuantiti. Tidak ada kuantiti. Di katalog kan nggak ada kuantiti Pak. Betul, Begitu diklik, kemudian ada negosiasi kan. negosiasi. Disitulah disampaikan butuh berapanya. Betul. Lah kalau ternyata yang diklik tidak sanggup bagaimana Pak? Apakah Wan prestasi di situ? Begitu diklik karena kami sudah melakukan merit point, begitu yang ranking pertama tidak sanggup beralih ke ranking kedua. Nah itu dia Pak. Berarti saat diklik dan tahu tidak sanggup itu sudah ada kontrak atau belum? Belum. Belum, makanya itu Pak saya tanya. Karena saya Wan prestasi tadi. Kalau Wan prestasi itu sudah ada kontrak, gagal dia. Saya balik ke 2020. Tadi yang ada istilah Wan prestasi tadi, kan Bapak jawab tuh. Pertanyaan saya, ketika diklik dan tahu Bhinneka tidak bisa memenuhi, itu sudah ada kontrak belum Pak Indra? Ini yang SD Pak? Iya, yang Ya. katanya Wan prestasi itu loh. Betul, sudah ada kontrak. Sudah ada kontrak, Betul. gagal. Ketidaksanggupan dari HP. Nah itu dia, ketidaksanggupan dari SP. Betul. Bukan dari Bapak berarti kan? Ya informasi yang kita sampaikan ke tim direktorat SD adalah kita selalu mengupdate informasi apapun itu yang terjadi. Karena pada saat klik dan sepakat, kita sudah berdiskusi dengan tim HP, sanggup tidak sanggup. Oke, Baik. maka kita memberanikan diri untuk sepakat. Pertanyaan saya waktu itu, alasan tidak sanggupnya SP kenapa? Apa karena pandemi alasannya? Alasannya dari mereka, setahu saya ya, karena saya tidak berkoordinasi langsung ke HP, informasinya itu mereka tidak bisa memenuhi dalam batas waktu yang ditentukan. Karena tidak bisa menurut ditentukan. Iya. Begitu ya Pak, berarti Betul. bukan tidak sanggup sama sekali gitu ya? Betul. Oke, baik. Baik, saya sebentar cukup aja mungkin tekankan melanjutkan. Masih ada? Saya ke saksi Cepi ya. Di BAP saudara saksi ya di halaman 5 ya, di paragraf ketiga. Ya di situ kan disebut ya bahwa selanjutnya saya mengkoordinir tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi atau TIK di SD dan SMP tahun anggaran 2020 yaitu CP Lukman Rusdiana, saya sendiri Arif, Supriyanto, Solihun, Aris, Priyansah dan Idi Sumardi. Terus di selanjutnya berdasarkan surat keputusan nomor tanggal tidak ingat membuat kajian tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran TIK. Yang pertama dengan mengkomparisi operating system dari Microsoft, Mac, dan Google secara objektif dengan hasil operating system dari Microsoft lebih unggul. Ya, nah ini saksi tahu nggak di kajian dokumen kajiannya tahu nggak dokumen yang mana? Yang ada kata-kata Microsoft lebih unggul itu di kajian yang mana? Ada tabel, kemudian di bawahnya ada persentasenya. Kalau bisa. Bisa saya tunjukkan ya, bisa nggak ditampilkan bisa nggak ya? Apakah yang kajian yang 27 April ya, yang ada judulnya ini ya, itu judulnya Dirjen PAUD Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah, Kajian Teknis, Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2020. Apakah itu? Betul. Bisa nggak ditampilkan ya ini, di kajian ini? Nah, coba dilihat di daftar isi. Di Zoom biar saksi bisa lihat. Apakah betul ini menurut saksi? Betul. Ingat ya, betul ya. Nah, kemudian di bagian subbab ya, perumusan masalah di halaman 3 ya, 1.2 perumusan masalah. Bisa di Zoom. Ini ya, ingat ya saksi ya. Jadi dalam tulisan ini, kajian ini dirumuskanlah masalah
Dari permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut. Halaman selanjutnya. Bagaimana menentukan spesifikasi hardware dan software yang mudah digunakan dan tepat guna dalam mendukung proses belajar mengajar ya, dan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Betul ya? Betul. Nah, yang saya tanya, di bagian mana di kajian ini menyebutkan Microsoft lebih unggul itu di bagian mana itu? Saksi ingat nggak itu? Kalau tidak salah di bagian komparasi operating system, ada tabel. Coba di halaman 24, apakah ini ya? Halaman 24 coba. Terus halaman 24. Terus bawah-bawah. Ada tabel di situ. Betul. Jadi judul tabelnya tabel 3, perbandingan sistem operasi SO yang digunakan laptop dan laptop atau komputer pribadi. Ya, judulnya itu tim teknik menyimpulkan sebagai berikut. Ini ingat? Betul. Ini saksi. Nah, di tabel ini apakah betul menyatakan Windows lebih unggul gitu? Kalau saksi baca ini. Di situ ada 4 perbandingannya ya. Windows, Mac, Chrome, dan Linux. Ya, kemudian berdasar kriteria fitur-fitur antara 1 sampai 8 tuh. Ya, ada fitur penggunaan dengan mesin, antar muka interface, pakai aplikasi Office, manajemen file, dan seterusnya sampai 8 kriteria. Bagian mana yang menyebut Windows lebih unggul itu di bagian mana? Bisa tunjukkan nggak? Baik, kami menyimpulkan dari penggunanya sih waktu itu Pak. Kenapa? Dari penggunanya, di poin 8, mohon maaf. Poin 8. Kesimpulan. Yang 77% sampai 87,8% itu. Betul. Itu yang dianggap lebih unggul. Ya. Itu. Baik. Nah sekarang ke halaman terakhir tuh 113. Usulan spesifikasi itu. Di poin 5, angka 5. Paling akhir coba. Nah ini ya, di halaman 112 deh, di bawah angka 5. Ini bagian dari kajian masih ini ya. Di angka 5 judul usulan spesifikasi tertulis, berdasarkan uraian pada bab 2 mengenai analisis teknologi peralatan TIK di sekolah, maka diperoleh usulan spesifikasi sebagai berikut. Inilah tampilannya di tabel 11 usulan spesifikasi peralatan TIK di sekolah. Ya, untuk platformnya laptop, ya, kemudian di halaman 113 ya, itu disebutkan itemnya operating system, yes, sebaiknya dilengkapi OS, ya. Nah, apakah ini ya usulan masuk dalam di tabel ini termasuk diusulkan Chromebook? Baik, untuk usulan hardware spesifikasi ini kami tidak mencantumkan operating sistemnya apa. Jadi bisa apapun. Jadi OS bisa apapun. Betul. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah spesifikasi inilah yang kemudian diserahkan ke Bu Popi, yang kemudian Bu Popi menyetujui bahwasannya tetap untuk menggunakan Windows. Betul ya? Kajian ini betul ya. Nah, yang kemudian di rapat tanggal tadi disebut tuh, rapat 27 Mei. Ya, yang terakhir Bu Popi sebut justru memilih 15 untuk Chromebook gitu. Betul ya? Rapat 27 Mei kan setelah rapat tanggal 6. Tadi dijelaskan rekan saya tuh, ya. Betul ya? Ada Bu Popi menyarankan justru 15-nya pakai Chromebook. Keberatan yang mulia, jangan digiring saksi kami. Itu fakta itu, tadi saya jelaskan. Ya, ditanyakan saja. Saksi mau menjelaskan sebenarnya dari atas 27 Mei itu. Ya, ditanyakan saja. Ya, tanyakan saja.
tadi di keterangan di 7 Mei tadi dijelaskan oleh rekan saya, ada kata-kata nutulensi, Ibu Popi menyetujui 15 Chromebook. Benar ya? Seperti ini. Benar ya? Nah, apakah pertanyaannya, apakah setelah Bu Popi menerima ini, lalu Bu Popi mengabaikan kajian ini? Tahu nggak, saksi? Saya nggak tahu. Tadi kan ini Windows, saksi bilang unggul, dikasihlah ke Bu Popi dan menyetujui. Tapi di rapat 27 Mei itu, saksi Popi menyatakan setuju dengan Chromebook 15 unit. Nah dengan demikian, Bu Popi mengabaikan usulan di kajian ini, betul ya, seperti itu ya? Tidak mengabaikan, Pak. Jadi ini kan usul demi kepraktisan, lelang sebaiknya 15 laptop itu sama semua. Tidak ada perbedaan 2 OS seperti itu mungkin. Tadi di nutulensi tadi? Ya ini toleransinya. Kan di sini tidak disebutkan semuanya Chromebook atau semuanya Windows. Tapi di rapat ini saksi nggak ikut? Ikut. Ikut. Nah dia keputusan rapat ini apa diputuskan? Sesuai dengan saran inspektorat, kemudian Pak Hamim ya. Oke, izin bisa ke Pak Hamid di atas yang menyampaikan di awal gitu, Pak. Nah ini Pak. Pak Hamid menyampaikan di awal, pada saat dibuka oleh Pak Hamid, beliau menyampaikan sesuai arahan Mas Menteri, ada pergeseran platform dari Windows ke Chrome OS. Iya, dari Windows ke Chrome OS. Chrome. Nah pertanyaannya apakah di rapat ini kemudian disetujui Chrome menurut saksi? Belum disetujui, baru disuruh mengkaji ulang, mereview itu. Mengkaji ulang. Ya, Karena di situ ada beberapa peserta menyetujui, kayak inspektorat menyetujui, auditor menyetujui pakai Chrome gitu. Nah menurut saksi sendiri ini ya ini sudah diarahkan ke Chrome sebetulnya. kenapa? Sudah diarahkan ke Chrome. Berarti seluruh peserta rapat menyetujui pakai Chrome gitu? Bukan menyetujui sih. Loh di situ kan ada pendapat masing-masing peserta itu ya. Makanya saya tanya ketegasan dari notulensi rapat ini keputusannya apa gitu loh. Keputusannya saya lupa, cuma di poin ada pernyataan saya yang menyatakan bahwa apa legalitas, mohon maaf boleh tanyakan lagi, di notulen tersebut ada pernyataan saya menanyakan tentang legalitas kenapa harus Chromebook kalau tidak salah. Artinya kan saya tidak menyetujui tetapi harus ada legalitasnya dulu gitu loh. Oke. Cukup. Cukup ya? Ya, Baik. Terima kasih Yang Mulia. Masih ada? Masih ada. Diingat ya kondisi terdakwa, penasihat hukum. Ya. Jadi ini perlu penjelasan dari saksi mengenai pengadaan TIK ini, apakah pengadaan yang secara tiba-tiba ataukah memang sudah ada pengadaan TIK secara historis, ya, terutama dari periode 2015 sampai dengan 2019. Kepada saudara Cepi, ya, di dalam tugasnya itu, apakah ruang lingkup tugas saudara itu adalah juga termasuk yang berkaitan dengan masalah IT? Betul. Betul ya. Apakah saksi dapat menjelaskan kronologis daripada pengadaan IT dari waktu ke waktu, terutama dari mulai periode 2015-2019 ya. Yang pertama adalah apakah pengadaan IT itu, jadi yang mana yang pengadaan IT yang bersumber dari APBN, ya, jadi anggaran dari Kemendikbud,
Yang kedua, yang mana pengadaan IT merupakan penggunaan dana alokasi khusus. Coba saksi bisa jelaskan, mulai dari yang pengadaan APBN dan kemudian pengadaan dana alokasi khusus. Baik, izin. 2015, mulai tahun 2015 memang setiap tahun ada pengadaan IT, tetapi fokusnya itu ke lab komputer. Yang lebih keras. Dari tahun 2015 memang setiap tahun ada pengadaan IT, tetapi lebih ke pengadaan untuk lab komputer. 2015, 16 sampai 2019. Ya. Itu di pusat. Oke. Yang untuk pengadaan lab komputer ini dari APBN. yang berasal dari APBN atau DAK? Yang saya APBN. Dari APBN. APBN. Oke. Apa latar belakang daripada pengadaan IT berupa lab komputer? Artinya untuk memenuhi program Kemendikbud yang mana? Untuk proses belajar mengajar, karena dulu ada kurikulum TIK kalau tidak salah. Ya, bisa dijelaskan Pak, proses belajar mengajar seperti apa? Saya tidak paham di sana Pak, karena bukan tupoksi saya. Itu dari Puskur. Bagaimana? Itu bukan dari tupoksi saya. Oke, tapi pada saat itu memang konteks daripada pengadaan lab komputer itu untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Betul. Ya. Berkaitan dengan penggunaan dana alokasi khusus, bagaimana? DAK saya kurang paham, saya tidak terlibat di DAK. Tidak terlibat, Tidak terlibat. di dalamnya. Apakah dalam proses pengadaan alat TIK tersebut ada keputusan yang diambil untuk menentukan spesifikasi teknis yang akan digunakan? Iya, setiap tahun kita melakukan analisis kebutuhan. Menyesuaikan dengan kurikulum dan segala macam. Menyesuaikan dengan kurikulum. Apakah di dalam penentuan spesifikasi teknis tersebut juga ditentukan mengenai operating system yang harus digunakan? Sepengetahuan saya dan seingat saya, operating systemnya kita buat umum seperti tadi halnya yang saya sampaikan di kajian teknis, itu tidak dicantumkan operating systemnya apa. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan di dalam menentukan operating system yang akan digunakan di dalam pengadaan atau yang akan digunakan di dalam perangkat pengadaan alat-alat komputer tersebut? Apa pertimbangannya? Di tahun sebelum 2020 ya Pak? Iya. Baik. Masalah keterbiasaan dan kemudahan penggunaan. Apakah masalah harga juga dipertimbangkan? Harga, sebentar. Oke. Jadi di e-katalog itu harga operating system dan harga hardware itu tidak dipisah, dibanding jadi satu. Jadi kami tidak bisa memisahkan dan tidak bisa menjadi perbandingan di situ. Apakah ada perbedaan satu komputer yang berbasis operating system tertentu, ya, misalnya Apple laptop, ya, kan dibanding tuh, ya Pak, dibanding dengan laptop berbasis Windows, juga dibanding operating systemnya. Mana yang lebih mahal antara laptop Apple dengan laptop Windows? Sepengetahuan saya, Apple lebih mahal. Apple lebih mahal. Apple lebih mahal. Berarti operating system akan mempengaruhi harga laptop. Belum tentu, karena Apple kan dia eksklusif. Apakah iOS bisa diinstal di laptop biasa? Kan tidak. Seperti MacBook Air, MacBook, iMac itu kan tidak bisa diinstal, iOS-nya diinstal di laptop atau di komputer biasa, itu tidak bisa. Pertanyaannya, apakah komputer yang menggunakan operating system iOS itu harga laptopnya lebih mahal?
lebih mahal dengan laptop yang operating system Windows, tapi tidak bisa di compare apple to apple, Pak. Oke, sekarang apple to apple. Apakah laptop dengan operating system Windows ya, dibanding dengan laptop dengan operating system Chrome, mana lebih mahal? Kalau lihat dari hardware-nya, seperti yang tadi sampaikan, memorinya 4 GB, hard disk-nya 32 GB. Itu otomatis tidak bisa diinstal operating system Windows, karena Windows itu minimal 50 atau 100 kalau tidak salah. Sehingga tidak bisa dibandingkan antara yang diinstal operating system OS Chrome dengan yang Windows. Tapi harus disetarakan dulu. Disetarakan dulu secara hardware, baru bisa dikomparasi. Apakah penggunaan operating system Windows membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih tinggi? Secara storage ya. Iya. Secara storage ya. Untuk laptop dengan spesifikasi hardware yang lebih tinggi dibanding dengan laptop dengan spesifikasi hardware yang lebih rendah, mana harga yang lebih mahal? Pastinya spesifikasi lebih tinggi. Ya, jawaban saudara konsisten dengan hasil kajian teknis di mana saudara menjadi anggotanya, bahwa Windows lebih mahal daripada laptop berbasis Windows, lebih mahal dibanding dengan laptop berbasis Chrome. Apakah itu yang menjadi hasil kajian teknis dalam laporan kajian teknis yang saudara salah satu anggotanya? Di tabel perbandingan harga, betul. Seperti itu. Betul ya? Pada tahun 2019, ada program dana alokasi khusus. Ada program dana alokasi khusus yang merupakan bantuan kepada sekolah-sekolah. Di dalam spesifikasi teknis ditentukan operating sistemnya Windows, yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam pengadaan untuk BOS, SD, SMP, ditentukan operating sistemnya Windows. Untuk SMA dan SKK, ditentukan operating sistemnya bisa Windows, bisa Linux, ya, DLL, tetapi dikunci juga harus ada Word, spreadsheet, ya, dan PPT ya, PowerPoint, ya. Yang mana itu Windows ya, pasti Windows. Apakah pada saat penentuan operating system, ya, sebelum ditentukan sebagai spesifikasi teknis, ya, saudara ada membuat kajian teknis seperti yang dilakukan pada periode 2020-2024? Izin untuk spesifikasi di DAK dan BOS saya tidak terlibat. Tidak terlibat? Tidak terlibat. Apakah setahu saudara ada kajian yang dilakukan, ya, yang saudara dengar pada saat itu, ya, ada seperti hiruk pikuk rame-rame di 2020 dan 2024, di mana banyak rapat-rapat yang melakukan pengujian tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan suatu operating system? Saya tidak tahu. Tidak pernah dengar? Tidak pernah dan tidak tahu juga. Tidak pernah dengar ya, dan tidak pernah tahu. Ya, Pak. Kenapa saudara yang seharusnya terlibat di dalam pengkajian, ya, pengadaan
alat-alat IT. Pada saat itu tidak dilibatkan. Ya, saya tidak tahu karena saya tidak ditugaskan saja. Ya, tapi tidak dilibatkan. Tidak ya? dilibatkan. Artinya kalau tidak dilibatkan berarti Bapak tidak menyusun kajian. Untuk BOS dan DAK saya tidak. Ya, oke. Begitu juga untuk DAK tidak ada kajian ya. Saudara tidak diminta untuk membuat kajian. Saya tidak. Ya. Beralih kepada Pak Toto. Ya. Pak Toto sebagai Balitbang, ya, Betul, Pak. coba dijelaskan bagaimana perubahan arah dan strategi pendidikan dan pengajaran untuk periode 2015 dan 2019 ya, dengan 2020-2024. Kalau saya jawab ini pendapat atau bukan tadi diingatkan oleh Nggak usah Yang Mulia. takut, sini aja nih, pandang mata saya ya. Saya nggak galak, nggak gigit ya, tenang. Ya, Ya. tadi saya diingatkan kalau pendapat Ya, kalau menurut saksi itu lebih Ini ke pendapat ya, atau bukan? Saya tanya ya apa yang terjadi di 2015-2019 mengenai strategi pendidikan. Pak Toto Balitbang bukan? Balitbang mulai 2015. Iya, ini yang ditanya Ya. 2015-2019. Ya, Ya. Apa yang saudara tahu mengenai strategi pendidikan dan pengajaran di 2015-2019? ya. Ya. Saya ceritakan yang saya alami, Pak. Tahun 2015 saya masuk Balitbang itu heboh tentang kurikulum 2013. Ketika itu kurikulum 2013 baru saja diterapkan, lalu banyak sekali diskusi pro kontra. Kemudian tahun 2016 atas perintah Pak Menteri ketika itu Pak Anies untuk melakukan review terhadap kurikulum 2013. Melakukan apa, Pak? Review. Review. Kajian. Ya. Ya. Lalu kita lakukan berbagai penyesuaian, tidak mengganti kurikulum, tetapi melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Tetapi namanya tetap kurikulum 2013. Oke. Apa saja perubahan yang paling mendasar? Yang perubahan mendasar itu tentang formulasi, dulu disebut kompetensi dasar gitu ya. Kompetensi dasar itu adalah kompetensi apa yang harus dikuasai oleh setiap siswa, itu per kelas gitu. Itu formulasinya yang kita lakukan perubahan supaya mudah dimengerti, dipahami oleh guru dan mudah diterapkan. Itu revisinya. Apakah pada saat itu sudah dimulai adanya penggunaan alat-alat teknologi? Sudah. Saat itu sudah diperkenalkan mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya. Tetapi kami di Balitbang itu tidak menentukan alat apa yang diperlukan. Bahkan di level dasar, TIK itu bermula dari logical thinking, Pak. Berpikir logis sebelum mengenal alat itu yang perlu diperkenalkan adalah logika berpikir, computational thinking. Di antara misalnya main puzzle itu adalah computational thinking. Game yang mencari labirin, cari jalan tercepat itu computational thinking. Sehingga kami merasakan bahwa untuk tingkat-tingkat awal memang tidak harus Menggunakan komputer. Baik. Kemudian setelah pergantian menteri dari Menteri Pak Anies menjadi Pak Muhadjir, apakah ada perubahan lagi? Secara prinsip tidak ada perubahan sebenarnya. Saya ingat dulu Pak Menteri Muhadjir itu punya ide supaya dulu dengan istilah full day school di mana, tapi sesungguhnya itu adalah upaya penguatan karakter bagi siswa. Supaya anak-anak di sore harinya, kalau paginya sekolah akademik,
sore harinya itu mengikuti kegiatan-kegiatan untuk penguatan karakternya. Ya. Apakah pada saat itu masih diberlakukan adanya ujian nasional? Masih diperlukan. Masih diberlakukan? Masih diberlakukan. Ujian nasional? Ya. Kapan ujian nasional mulai diberlakukan perubahan dari berbasis kertas menjadi berbasis komputer? Itu pelan, evolutif itu. Mulai Jadi, tahun berapa? Mulai masif itu tahun 2015 ketika kami melakukan penelitian dan ternyata yang berbasis kertas itu banyak sekali kecurangan. Maka kami menerbitkan indeks integritas. Dan yang berbasis komputer itu memiliki indeks integritas yang sangat tinggi. Gitu. Oleh karena itu 2015, 2016 mulai kami masifkan penggunaan komputer. Ya. Jadi mulai tahun berapa, kembali kepada Pak Cepi, mulai Menteri Muhadjir melakukan pengadaan alat-alat komputer berupa laptop termasuk tablet, baik dari dana APBN maupun kemudian dari dana alokasi khusus. Mulai tahun berapa? Izin, kalau tablet yang saya tahu 2019 itu prototipe di Pulau Nias dan Papua kalau tidak salah. Tahun berapa? 2019. 2019. Ya. Pengadaan tablet. Tablet, prototipe saja. Prototipe. Ya. Dananya dari mana? APBN. Dari APBN. Pada saat menentukan pengadaan tablet, apakah saudara membentuk tim untuk melakukan kajian teknis di dalam menentukan anggaran dan menentukan apa yang harus dibeli? Waktu itu saya berdiskusi dengan tim teknis. Ada tim teknis. Ada kajian teknisnya. Apa rekomendasinya? Hanya spesifikasi dan ukuran layar saja sih. Tidak ada harganya. Tidak ada? Tidak sampai ke harga. Tidak sampai ke harga. Apa rekomendasinya? Saya lupa. Karena itu prototipe ya, tidak massal. Saya lupa prototipe rekomendasinya. Saya lupa. Di BAP saudara ada pengadaan untuk 1.705 sekolah. 1750. Ya, 1.750 sekolah. Betul ya? Oke, betul. Betul ya? Tahun 2019 ya. Betul ya? 2019. Apa operating system daripada tablet itu? Yang 1750 itu bukan, Iya. itu lab komputer, Pak. Laptop? Lab komputer itu. Lab komputer? Lab komputer. Komputernya jenis apa? All-in-one PC kalau tidak salah. Ya? All-in-one PC. Ada spesifikasi. Oke. Sorry. Pertanyaan kepada Pak Cepi ini berkaitan dengan penentuan spesifikasi teknis ya, baik pengadaan TIK melalui APBN dan pengadaan TIK untuk dana alokasi khusus. Saya ingin ulangi sekali lagi karena tugas saudara ini kan sarana dan prasarana subdit Direktorat Pembinaan SMP ya. Betul. Ya. Tetapi untuk pengadaan alat-alat komputer di SMP ya, baik berkaitan dengan APBN maupun DAK tidak pernah dilibatkan ya. Untuk DAK tidak pernah dilibatkan. Tidak pernah dilibatkan. Baik. Kembali kepada Pak Toto. Apakah Pak Toto sebagai Balitbank juga memperhatikan perubahan kebijakan-kebijakan yang terjadi di pemerintahan?
Maksudnya di Iya. kebijakan pendidikan? Ya, kebijakan yang ditentukan oleh rapat kabinet tentunya oleh Presiden. Memperhatikan nggak? Mempertimbangkan nggak di dalam melakukan penyusunan kebijakan? Tentu memperhatikan. Tentu memperhatikan. Ya. Apakah Pak Toto mengetahui ada beberapa ratas mulai November 2019 ya, dengan adanya pergantian kabinet baru, ada perubahan kebijakan yang menetapkan meninjau pelaksanaan ujian nasional yang pada saat itu meniadakan ujian nasional. Ingat Pak? Ingat ya Pak ya? Ya. Apa dampaknya di dalam pelaksanaan pendidikan, baik berkaitan dengan mekanisme maupun alat-alat dukung, alat-alat teknologi pendukungnya? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa semula ujian nasional berbasis kertas, UNKP istilahnya, kertas dan pensil, itu banyak persoalan kecurangan. Bukan, itu udah tadi. Oke. Ini perubahan dari UNBK. Ya. Ya. Dari UNBK menjadi AMK. ANBK. Oke. Ketika kecurangan bisa kita atasi dengan komputer UNBK, kami menemukan bahwa konten UN sendiri sudah selayaknya disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Dalam AMK. Tunggu dulu. Kebutuhan masa depan itu adalah membutuhkan anak-anak yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, gitu ya. Itu banyak literatur yang merekomendasikan itu. Tetapi konten yang diujikan di dalam UN itu masih bersifat mata pelajaran yang cenderung menghafal. Bukan berarti menghafal nggak penting, tetap penting, tetapi perlu ditingkatkan level berpikirnya ke yang lebih tinggi. Nah, kemudian sesungguhnya kami 2015 itu sudah berpikir menyiapkan model assessment yang akan datang untuk kebutuhan anak-anak masa depan. Kami disebut AKSI Pak waktu itu, Assessment Kompetensi Siswa Indonesia. Nah, ketika Pak Nadiem jadi menteri, mengangkat ide Merdeka Belajar, kami presentasikan tentang aksi itu, dan tampaknya itu sejalan dengan ide Merdeka Belajar yang mengedepankan kebutuhan 21st century skill waktu itu. Kreativitas, berpikir kritis, dan seterusnya. Yang itu kami wujudkan dalam bentuk aksi tadi, di-assess melalui aksi, berupa 3 domain literasi, yaitu literasi berbahasa atau reading literacy, literasi matematika, sering disebut numeracy, dan di aksi itu ada satu lagi literasi sains, 3 itu. Lalu kemudian diadaptasi oleh AKM menjadi diambil 2, berbahasa, literasi berbahasa, dan matematika. Itu perubahan. Ya. Apakah lab komputer yang ada waktu itu memadai untuk mendukung perubahan dari UNK ini menjadi AMK? Kami mencari cara. Mencari cara itu pertama prinsipnya komputer apapun yang ada di sekolah, bahkan ada di desa, kecamatan itu, bisa digunakan untuk UNBK ketika itu. Nah, caranya adalah menggilir. Jadi kalau SMP nggak punya komputer bisa numpang di SMP yang lainnya, resource sharing. Bisa ke SMK, sehingga kita jadwalkan tidak barengan. Baik. Gitu. Nah, dengan cara itu, maka UNBK ketika itu, SMK itu sudah hampir 100%. Itu pakai komputer, SMA itu 90 sekian, di bawah sedikit dari SMK, SMP 80%. SD belum tahu, karena SD tidak ada UN. Baik. Kemudian ada perkembangan April 2020 terjadi COVID, di mana
orang tidak boleh keluar rumah, ya, anak-anak tidak Betul. bisa sekolah. Betul. Nah, waktu itu dikeluarkan peraturan menteri untuk pembelajaran jarak jauh. Betul. Dan kemudian juga di saat yang bersamaan, ya, ada perubahan Renstra, ya, untuk melakukan program digitalisasi. Nah, Ya, ya. apa yang terjadi dengan perubahan ini, ya, yang kemudian menimbulkan satu kebijakan adanya bantuan alat-alat komputer untuk sekolah-sekolah, mengingat tidak semua murid memiliki alat untuk melakukan pembelajaran daring. Apakah saksi mengetahui hal itu? Untuk digitalisasi saya tidak terlalu mengetahui kebijakan itu arahnya kemana. Tapi yang saya tangkap itu adalah perubahan-perubahan di level kurikulum dan assessment. Ya. Nah, apakah itu implikasinya terhadap kebutuhan alat? Kami tidak mendikte hal itu. Kami Tidak mendikte mengupayakan, hal itu. tidak mendikte. Misalnya untuk kurikulum Merdeka Belajar, apakah dengan komputer tertentu kami tidak mendikte. Tidak Di mendikte. kurikulum tidak mendikte. Tapi apakah diperlukan alat komputer waktu itu dengan adanya pembelajaran jarak jauh? Suasana COVID ketika itu, rencana UN itu diadakan tahun 2021, dipercepat 2020 karena diadakan pun juga nggak mungkin. Oleh karena itu pada bulan April dihentikan total karena kalau di jalan juga nggak mungkin. Nah, lalu pertanyaannya mohon maaf. Ya, untuk pembelajaran jarak jauh, apakah dibutuhkan alat komputer waktu itu? Untuk pembelajaran jauh, kalau punya komputer itu bagus, tentu saja gitu ya. Tetapi dari hasil survei kami selama COVID, justru yang paling menderita itu adalah anak-anak di daerah terpinggir, daerah 3T. Mereka kalau diberikan fasilitas komputer juga nggak ada internet, padahal untuk jarak jauh itu perlu internet gitu ya. Sementara anak-anak yang di kota sudah relatif tercukupi. Jadi dengan skala prioritas kami ketika itu melaporkan pada Pak Menteri untuk membuat modul belajar berbasis kertas khusus untuk anak-anak yang di KT. Jadi ketika masa COVID itu kami utamakan yang paling berpotensi ketinggalan. Dan itu kita berikan yang modul saja yang bisa cepat disediakan. Apa masih ingat nama programnya untuk pembelajaran di 3T? Kami nggak menamakan programnya, tetapi Awan Penggerak masih ingat? Program Awan Penggerak? Awan Penggerak, saya nggak terlibat itu, Pak. Nggak terlibat itu. Saya nggak terlibat. Tapi waktu itu, ya. Tapi waktu itu untuk mengatasi 3T diatasi dengan pembagian modul-modul. Kalau dari saya modul. Modul ya, bukan komputer ya Pak ya? Tidak. Oke, modul baik. itu pun kami yang mengembangkan bersama tim, lalu yang menyediakan, yang ngirim segala macam Dikdasmen. Baik, baik cukup. Kemudian kembali kepada Saudara Cepi. Apakah Saudara Cepi masih ingat kronologis penyusunan kajian teknis? Ya. Yang pertama itu didasarkan kepada rapat-rapat sebelum 6 Mei. Ya, betul ya? Ya. Dan pada saat itu apakah benar fokusnya adalah melakukan pembandingan dari 4 operating system? Salah satunya ya. Iya. Dan apakah benar di dalam salah satu hasil daripada kajian teknis tersebut menyebutkan
ya, di samping adanya perbandingan harga, ya, juga menyebutkan adanya satu keputusan di sana menyatakan harus ditentukan operating system tertentu. Di rekomendasi, Iya, di rekomendasi spek teknis operating system kami sampaikan ya harus menggunakan operating system. ya, harus ditentukan operating system tertentu. Harus menggunakan operating system. Iya. Coba ditayangkan. Halaman operating system. Benar ya? Sebaiknya dilengkapi OS. operating system. Artinya operating system tertentu ya. Ya apapun. Ya, apapun ya. Ya. Baik. Apakah saudara saksi kemudian mengetahui untuk menindaklanjuti kajian teknis ini yang meminta untuk dilengkapi dengan operating system, kemudian dibentuk tim untuk menindaklanjuti kajian teknis ini? Apakah saudara mengikuti itu? Timnya. Hasilnya mana? Jadi hasilnya review hasil kajian teknis analisis kebutuhan peralatan TIK untuk pembelajaran di sekolah. Ya. Masih ingat? Ingat. Saudara nomor 11 ikut tanda tangan. Ya. Betul. Kemudian dari hasil kajian tersebut, ya, ini tanggal berapa selesai kajiannya, Pak? Faktanya itu tanggal 28 Juni. 28 Juni. Berarti dia sudah melewati 6 Mei. Betul. Sudah melewati 6 Mei. Kemudian kajian yang digunakan di 6 Mei itu adalah masih proses pengkajian antara hasil 27 April yang merekomendasikan harus menentukan operating system dan kajian menemukan operating system yang mana yang akan ditentukan pada 6 Mei. Oke. Setelah rapat tanggal 6 Mei, kami tim teknis diminta untuk mengkaji Chrome OS dan device management. Maka kami membuat apakah Chrome OS ini bisa dipakai di proses pembelajaran di sekolah atau tidak. Ya, tetapi kalau kita melihat dari kajian teknis yang saudara lakukan di awal, memang ada rekomendasi untuk menentukan operating system, betul? Sebaiknya dilengkapi OS, betul? Ya. Jadi apakah pekerjaan berikutnya adalah menindaklanjuti ini? Berdasarkan SK hasil dari rapat tanggal 6 dulu, itu kami menyusun khusus analisis Chromebook, Pak. Chromebook dan Chrome OS untuk pembelajaran. Ya. Apakah hasil tersebut ya untuk mengkaji, memperbandingkan dua operating system, betul ya, antara Chrome OS dengan Windows, ya. Berdasarkan hasil kajian teknis yang pertama, ya, coba dibuatkan. Ada pembandingan antara Windows dan Chrome, kemudian iOS dan Linux. Ada 4. Ya. Ya. Kemudian diperbandingkanlah Windows dan iOS, dan kemudian Chrome dengan Linux.
Ada 4 di situ. Ya. Windows terhadap iOS lebih murah. Ya. Kemudian Linux terhadap Chrome, Linux lebih complicated. Jadi Chrome dan Linux sama-sama tidak berbayar, ya, berbayar rendah. Windows dan iOS sama-sama berbayar tinggi. Itu hasilnya di antara 4 tersebut. Coba lihat tabel. Coba yang 4. Jadi agar jelas runutannya ya, tidak menggunakan persepsi. Chrome, Windows, Chrome OS dan Linux ya, betul ya? Betul. Jadi artinya dari kajian ini disarikan menjadi 2 kandidat untuk diperas lagi, dianalisa lagi. Baik, ini untuk yang direview. Jadi yang untuk masuk ke review, ini kami abaikan yang kajian pertama untuk perbandingan ini. Jadi kami melakukan perbandingan ulang, tetapi dengan catatan tadi sudah saya sampaikan, sudah ada arahan dari Fiona bahwa untuk memonjolkan keunggulan dari si Chrome OS itu sendiri. Pertanyaannya, kan sekarang ini fakta ya. Kalau apa yang saudara jelaskan itu silakan, tapi saya ingin mengkonfirmasi bahwa kajian teknis mengkaji 4 operating system, ya ini dilakukan April, ya pada saat Pak Nadiem sudah menjadi menteri, ya pada saat semua orang menyatakan bahwa suara SKM adalah suara menteri yang tidak bisa dibantah, ya tetapi kenyataannya ada proses logis independen yang melakukan kajian-kajian secara independen dan profesional dan hasilnya kemudian ditindaklanjuti. Ya. Dari 4 ini kemudian ada hasil kajian yang membandingkan Chrome dengan OS, betul? Windows dengan Chrome OS. Ya, di review. Betul ya? Di review. Ada ya? Ada. Baik. Kemudian setelah kajian tersebut, apakah benar ada keputusan mengenai Renstra? Jadi kajian yang membandingkan Chrome OS dengan Windows ya, belum difinalkan karena masih menunggu adanya pembahasan mengenai Renstra. Seingat saya ya. Iya. Baru kemudian setelah ada pembahasan mengenai Renstra, ya, review atas kajian tersebut difinalkan dengan memasukkan Renstra. Betul. Ya ini untuk menjawab pertanyaan kenapa sudah ada kajian harus dilakukan review kembali. Nah ini fakta-faktanya ya. Kemudian di dalam BAP saudara menyatakan Chromebook memang bagus dari harga dan lain-lain, tapi kita tidak familiar. Begitu ya Pak? Bapak yang mana, mohon maaf. Benar Pak. Ini logika aja, kan ini logika Bapak ya. Logika Bapak aja. Apakah benar Chrome memang bagus dari harga dan lain-lain? Bapak bilang. Kalau hanya dilihat dari operating system, betul. Betul ya? Kode operating system saja. Oke. Kemudian kalau dilihat dari saudara tidak mengetahui ya bahwa Chromebook sudah digunakan pada saat tahun 2019. Nggak tahu kan? Dari Pustekom. Ya? Yang dari Pustekom. Dari Pustekom. Tahu? Tahu hasilnya saja. Tahu ya? Hasilnya saja. Oke. Kemudian saudara tahu pada saat penggunaan di Pustekom itu dengan mempertimbangkan selain harga, Chrome memiliki fitur untuk mengendalikan laptop-laptop atau komputer yang dibeli. Saat pengadaan di Pustekom saya tidak tahu. Nggak tahu. Tapi apakah saudara mengetahui bahwa Chrome memiliki fitur untuk mengendalikan komputer-komputer yang dibeli? Tahu dari penjelasan IBAM.
Tahu ya? Dari pengetahuan saudara tahu nggak? Saya tidak tahu. Saat itu saya tidak tahu. Tahunya dari penjelasan IBAM. Kemudian saudara sebagai tim analisa tidak pernah membaca itu ya? Sebelum diperintahkan, saya tidak pernah membaca itu. Ya. Setelah diperintahkan dan membaca, apa hasilnya? Setelah diperintahkan tanggal 6 Mei itu, tadi saya sampaikan, kami membuat kajian khusus untuk Chromebook dan device management. Ya. Nah, Apa fungsi daripada device management? device management yang kami ketahui itu untuk mengontrol semua Chromebook yang kita beli, yang ada di Satuan Pendidikan, selama Chromebook itu terkoneksi ke internet. Jadi di server di pusat itu bisa mengontrol device-device itu. Oke. Pada saat pengadaan komputer, ya, yang saudara tahu di 2019-2024, apakah saudara mengetahui juga bahwa pengadaan laptop itu juga untuk didistribusikan ke daerah melalui penggunaan dana alokasi khusus? Setelah keluar permen saya tahu. Tahu ya? Setelah keluar Permendikbud. Iya, ya, artinya tahu ada komputer-komputer yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Tahu ya? Oke. Penasihat hukum kami ingatkan untuk waktu ya, karena Ya. majelis dan terdakwa juga belum bertanya nih. Mengingat juga kondisi terdakwa. Ya. Ini sudah 2 jam ini, saudara ini. Apakah apakah kemudian ya, terhadap laptop-laptop yang ada, yang tersebar sampai sekarang, kira-kira lebih dari 1 juta ya? Saudara tahu itu, lebih dari 1 juta? Tahu. Tahu lebih dari 1 juta? Dari setelah kasus ini saya tahu. Oke. Apakah Anda tahu ada dashboard ya di Pusdatin yang fungsinya adalah memonitor, kemudian mengendalikan dan melakukan maintenance terhadap laptop-laptop yang tersebar tersebut? Saya tidak tahu detail seperti apa. Saya pernah dikasih login tapi tidak pernah berhasil masuk ke dashboard tersebut. Ya, jadi tidak pernah tahu ada itu. Tidak ya? pernah tahu. Tahu nggak bahwa komputer-komputer yang tersebar itu walaupun tersebar, tapi untuk melakukan pemanfaatan dia bisa dikontrol dari pusat. Pada saat melakukan instalasi atau pada saat melakukan pemanfaatan, misalnya untuk training guru-guru, sehingga guru-guru tidak perlu lagi ya melakukan perjalanan ke Jakarta, tetapi cukup dari Pusdatin, dari pusat, melakukan instalasi terhadap aplikasi pelatihannya ke setiap komputer yang ada di seluruh daerah. Anda tahu nggak? Untuk pelatihan saya nggak tahu. Untuk pengendaliannya tahu? Ya, tadi saya sampaikan tadi dari CDM itu bisa mengontrol semua Chrome yang ada di daerah. Tahu itu ya? Iya. Oke. Apakah dengan adanya pengendalian tersebut, ya, kantor pusat, kementerian, ya, bisa memanfaatkan secara optimal penggunaan seluruh komputer yang sekian juta yang tersebar secara terpusat? Saya tidak tahu. Kan tidak pernah menggunakan fungsi itu. Tidak pernah menggunakan? Tidak pernah menggunakan. Oke. Ya kalau tidak pernah menggunakan sama sekali dan Sama tidak sekali. mengetahui. Betul. Walaupun itu di bawah unit kerja saudara ya. Kan tugasnya di Pusdatin, bukan di kami. Tapi saudara di apa? Direktorat SMP. Di Direktorat SMP tidak pernah menggunakan Tidak itu? pernah. Oh, ya. Dan tidak pernah mengatakan bahwa itu tidak berguna ya? Saya tidak pernah melakukan itu. Baik, terima kasih dari saya yang mulia. Cukup ya? Ini Satu aja yang mulia. satu. Satu aja yang mulia. Oke, silakan.
Untuk Pak Indra, Pak. Saya mau mengkonfirmasi aja, tolong ditampilkan harga yang di paparan. Pak, ini saya mau konfirmasi Pak, biar jelas Pak, karena ini kan ada kemahalan harga. Di sini saya membaca Bapak menyatakan bahwasannya penawaran Chromebook di e-katalog harganya 6 juta, selanjutnya ada negosiasi dengan PPK Pak. Ya, seingat saya demikian sih Pak. Betul ya Pak ya? Saya nggak tahu harga pastinya untuk harga tayangnya awalnya Iya. Pak ya, tapi sepakatnya saya tahu. Di 5.670 itu ya Pak? Iya, kalau tidak salah betul. Nah Pak, kenapa bisa beda sama harga retail Pak, si 5.670 ini Pak? Oh itu saya tidak tahu Pak. Tidak Saya tahu, oke. Tidak menentukan harga. Oke. Yang kedua, betul ada negosiasi pada saat penentuan harga Pak, antara PPK Kementerian Pendidikan dengan PT Bhinneka melalui e-katalog? Seharusnya memang ada negosiasi Pak. Ada negosiasi? Betul. Oke. Dari harga yang dinegosiasikan, ada keuntungan untuk PT Bhinneka Pak? Memang diperbolehkan Pak, ada keuntungan buat penyedia. Ada berarti ya Pak? Betul. Sebesar 8% tadi? Dalam catatan saya dapatkan 8%. Oke. Dari 8% keuntungan tadi, ada uang yang diberikan kepada Kemendikbud? Setahu saya tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Kalau kepada Mas Menteri? Saya tidak kenal beliau. Oh, tidak kenal beliau. Baik. Selanjutnya, pada saat penentuan harga itu, pernah dikomplain kemahalan nggak Pak setelah harganya disepakati ini? Ini kan 5.670. Pernah dikomplain kemahalan nggak Pak sama PPK-nya Kemendikbud? Tidak ada sih Pak. Nggak ada ya? Iya, tidak pernah. Konfirm nggak ada Pak ya? Jadi itu dari harga yang fix ya? Izin yang mulia. Baik. Tidak ada. Mohon maaf izin yang mulia. Ada yang mau kami sampaikan keterangan saksi ini agak bertentangan dengan keterangan dia sebelumnya yang Izin yang menyebutkan mulia, Sebentar. kan tadi yang mulia Ya, belum nanti mempersilahkan JPU Iya, untuk iya. bicara. Harga Kita yang mau tertib nih yang mulia. yang ditentukan Jadi adalah tolong prinsipal, saya Pak. diselesaikan dulu pertanyaannya, izin yang mulia. Saya hanya mengingatkan yang mulia melalui majelis hakim keterangan saksi ini bertentangan dengan keterangan yang berikan sendiri di depan persidangan di malam ini. Dia mengatakan harga itu yang mengatur adalah prinsipal di marketplace seperti itu. Sudah? Bisa saya lanjut yang mulia? Baik. Nah, dari harga yang tadi sudah disepakati, itu yang menyepakati PPK, betul Pak? Komunikasinya. Betul Pak. Itu terekam semua di e-katalog Pak? Betul. Betul. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak PT Bhinneka ini diminta keterangan oleh auditor BPK atau BPKP terkait pengadaan Chromebook ini dengan harga ini Pak? Dengan auditor ada Pak? Ada? Ada. Apa hasilnya Pak dari audit itu? Ada nggak dikatakan PT Bhinneka telah melanggar, PT Bhinneka jual kemahalan, PT Bhinneka melakukan perbuatan melawan hukum? Ada nggak Pak kira-kira keterangan seperti itu dalam auditnya Pak? Tidak ada sih Pak. Tidak ada? Tidak ada. Oh, jadi tidak ada kemahalan dari keterangan audit itu? Seingat saya tidak ada. Oke, baik. Saya mau ke Pak Cepi satu aja Pak. Izin Pak Cepi. Siap. Tadi saya pertanyaan saya dijawab oleh saksi dari PT Bhinneka itu bahwasanya ada komunikasi dan negosiasi harga. Apakah komunikasi dan negosiasi harga itu lazim Pak dilakukan dalam proses pembelian barang melalui e-katalog? Memang seharusnya dilakukan negosiasi. Harusnya demikian. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah komunikasi dan negosiasi harga itu dilakukan oleh Menteri atau sebatas pejabat PPK aja Pak? Karena yang punya akun PPK, PPK yang melakukan negosiasi. Hanya PPK aja Pak? Baik, cukup yang mulia. Cukup? Satu lagi Pak Cepi. Ya, lanjutkan. Berdasarkan keterangan yang kita terima, berdasarkan bukti ini ada persetujuan dari Jamdatun terkait harga yang disepakati antara Kemendikbud dengan PT Bhinneka melalui pelaksanaan jual beli di e-katalog. Apakah Bapak mengetahui hal tersebut Pak?
Persetujuan, saya nggak tahu. Nggak tahu, Kalau oke. persetujuan saya nggak tahu. Apakah dalam proses pelaksanaan ini Bapak mengetahui ada pengawasan dari Jamdatun, Pak? Tahu. Tahu. Apakah ada perintah dari Jamdatun untuk menghentikan proses pengadaan ini karena ini dipandang melanggar peraturan tertentu? Tidak. Tidak ada. Apakah ada teguran dari Jamdatun pada saat pembelian harga ini berjalan atau proses transaksi ini dilakukan yang menyatakan bahwa harga pembelian yang disetujui oleh PPK ini kemahalan? Tidak, Jamdatun hanya mengawasi saja. Ya, maksud saya hasil pengawasannya, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Oke, terima kasih yang mulia Ketua Majelis. Saya punya satu pertanyaan aja buat saksi Totok. Totok atau Toto? Totok, Pak. Toto. Oke, tadi cerita soal pergantian kurikulum dan sebagainya. Ada satu puzzle yang belum diterangkan dari 12 saksi, yaitu soal pernah dengar PS, Pusat Studi PSPK ya? PS. Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu gimana sih posisi kemudian dalam skema Kemendikbud itu? PSPK itu lembaga studi yang di luar kementerian, yang mulia. Di luar kementerian? Ya, di luar kementerian. Jadi itu di luar lembaga apapun di kami. Tapi ada MOU kerjasama gitu ada? Dengan kami tidak ada. Dengan kementerian? Saya nggak tahu dengan kementerian. Kalau Fiona tahu kalau dia ada di pusat itu? Fiona itu memang dari PSPK sebelumnya, kami tahu. Kalau Ibrahim? Ibrahim kami nggak pernah kerja sama sebelumnya. Jadi PSPK di luar tetapi bisa memasukkan banyak orang ke dalam kementerian gitu? Gimana itu? Ya, kalau setahu saya ya, kami dulu sebelum Fiona jadi staf khusus sebagai lembaga kajian, PSPK lembaga kajian, memang sering diskusi tentang isu-isu pendidikan terkini, gitu ya. Jadi ketika itu secara pribadi aja, karena memang memiliki topik pembahasan yang sama. Oleh karena itu sekali waktu suka diskusi tentang kebijakan pendidikan. Kalau di luar PSPK ada lembaga lain nggak yang dimintain diskusi kayak gitu? Ada. 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 Oh berarti bukan khusus dengan PSPK terus gitu ya? Enggak. Oh banyak lembaga di luar kementerian yang juga dimintai sharing kayak gitu. Dari saya? Ya. Oh ya, seperti Semeru, itu lembaga penelitian Semeru. Terus kemudian ada penelitian yang dikepalai oleh Len Pritchard dari Amerika, itu namanya RISE. Itu sering kami diskusi juga. Oke. Cuma untuk beberapa nama yang dari PSPK masuk sampai staf sus dan sebagainya. Kebetulan atau dari lembaga yang di luar itu juga ada yang masuk gitu? Yang tadi Semeru atau apa gitu atau cuma gimana? Saya tidak tahu itu. Nggak tahu. Saya tidak tahu. Mohon maaf. Oke. Termasuk keuangannya juga nggak tahu? Soal keuangan nggak tahu. Kalau kami dengan Balitbank itu, pihak-pihak itu biasanya tanpa ikatan uang. Oh, oke. Ya. Cukup.